Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu fa ibadallah sinafsi wa iyyakum bittaqwa faqad fazal muttaqun qala ta'ala fi kitabil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Jamaah sedang salat maghrib dan salat isya Allah muliakan. Dari insyaallah ta'ala kita lanjutkan kajian kita yang sempat terputus selama berapa bulan Bapak Ibu. Saben Selasa mesti kena macet, kalau nggak gitu kebanjiran kan gitu istilahnya. Seperti minggu bulan yang lalu, qadarullah semuanya macet total di kawasan pertemuan hingga Banyurip, hingga di tengah-tengah Banyurip sudah mulai adzan. Kami husnudzon aja. Kalau Banyurip itu macet, pasti di Ponorogo juga macet, apalagi Wonokromo kan gitu istilahnya. Udah saya bilang untuk pulang, saya izin pada ayah kita, Bapak Saiful Hidayat, untuk kaitan udzur tersebut. Hari ini izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersua lagi melanjutkan kajian kita dalam masalah pembahasan tafsir di surat An-Nisa. Kita masuk pada ayat yang ke-36 insyaallah taala. Kemarin kita bahas kilas, ikhwatal iman memuliakan, dalam tafsir surat An-Nisa ayat 36 ini, ketika Allah menyatakan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jamaah sedang salat isya dan salat maghrib yang Allah muliakan, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyatakan ya'muru ta'ala bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Bagaimana Allah azza wa jalla mengawali ayat ini dengan memerintahkan seluruh hamba-hambanya agar mengesahkan beliau, yaitu Allah azza wa jalla satu-satunya, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mengingat dalam kaitan masalah ini wajib kita tetap bersama tentang masalah hikmah diciptakannya manusia serta makhluk yang ada di muka bumi adalah tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan belum menyatakan pula fa innahu wal khaliqur raziqu al munim mutafaddil ala khalqihi fi jamil anat wal halat. Mengingat Allah satu-satunya zat yang Maha menciptakan, Maha pemberi rezeki, dan semuanya dalam kaitan tentang masalah urusan-urusan makhluk dalam keadaan makhluk tersebut, fa wal mustahiqu minhum an yuwahhiduhu. Tentunya zat yang telah memberikan hidup, memberikan rezeki, memberikan nikmat, tentunya yang paling berhak untuk diibadahi semata. La yusyriku bihi syai'an min makhluqati. Dan setiap makhluk hendaknya tahu diri tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dari semua yang ada di muka bumi ini serta langit dalam hal ini. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adzin. Di sini beliau membawakan sebuah riwayat tentang kisah dari kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang sempat dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam himar beliau atau di atas himar beliau, di atas keledai beliau. Sigot yang lain atau bentuk format kalimat yang lain beliau menyatakan, ada terima hakullahi alal ibad. Ya Mu'adz, tahukah engkau tentang masalah apa haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba? Dalam artian ketika beliau menyatakan ma haqqullah alal ibad, dinamakan hak Allah berarti kewajiban hamba. Hak suami berarti kewajiban istri. Hak orang tua kewajiban anak, kan gitu istilahnya.
Sama dalam hal ini pula Rasulullah menyatakan, "Atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Tahukah engkau ya Mu'ad, apa hak Allah yang wajib untuk ditunaikan oleh para hambanya? Mu'ad menyatakan, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Tentunya Allah dan Rasul lebih tahu dalam hal ini ya Rasulullah. Kemudian beliau menyatakan, "Ayya'buduhu." Di antara hak Allah Subhanahu wa taala, hak asasi yang wajib ditunaikan oleh seluruh hamba dalam hal ini, hendaknya para hamba-hamba tersebut hanya menyembah Allah semata, wala yusyriku bihi syai'an. Dan jangan sekali-kali seorang hamba memberikan persembahan ibadah sesuatu apapun atau satu kali pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai. Dalam artian sebuah konsekuensi ketika seorang hamba menyelewengkan satu jenis bentuk ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan imbas bahwa itu adalah penyimpangan masalah akidah. Tsumaqal, kemudian beliau bersabda pula sallallahu alaihi wasallam, "Atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalik." Tahukah engkau ya Mu'ad, apa hak hamba yang pasti akan Allah berikan janjinya, yang pasti Allah tunaikan janjinya kepada para hamba idza fa'alu dzalika, ketika hamba melakukan hak Allah tadi. Ketika seorang hamba menunaikan kewajiban kepada Allah seluruhnya dalam hal ini, apa yang akan Allah berikan? Mengingat menseru, semua yang namanya janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan Allah penuhi. Ketika Allah menyatakan bahwasanya hamba Allah yang beriman akan masuk surga, wajib seorang muslim menyatakan kami iman dan kami mendengar. Dan tidak mungkin Allah akan menyelewengkan janjinya. Sama dalam hal ini pula Rasulullah menyatakan, ketika seorang hamba menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala selaku kewajiban mereka kesemuanya, apa yang akan Allah lakukan untuk mereka kesemuanya? Rasulullah menyatakan, "Alla yu'adzibahu," di mana Allah tidak akan bakal pernah mengadab mereka semuanya yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah muslimin Allah muliakan, di ayat lanjutannya Ibnu Katsir menyatakan, "Tsumma awsa bil ihsani ilal walidaini." Kemudian Allah berpesan untuk setiap hamba Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ihsan ini adalah muamalah terbaik yang wajib untuk ditunaikan selepas menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kepada Allah dan Rasulnya, kemudian pada orang tua. Ini hak yang asasi, di mana setiap ananda wajib tunaikan kewajibannya kepada kedua orang tua, berbuat ihsan dalam hal ini. Kemudian beliau menyatakan, fa innallaha subhanahu wa ta'ala ja'alahuma sababan li khurujika. Mengapa Allah menetapkan kewajiban ihsan ini kepada kedua orang tua? Beliau menyatakan, fa innallaha ta'ala subhanahu ja'alahuma sababan li khurujika minal adam ilal wujud. Mengingat keberadaan kedua orang tua ini merupakan sebab. Jadi kedua orang tua merupakan sebab munculnya kita kesemuanya di dunia ini. Kita awal mulanya tidak ada, gara-gara orang tua tersebut, dengan sebab mereka tersebut, Allah berikan karunia anak. Sehingga kita keluar di dunia ini. Tidak serta-merta kita keluar dari seonggok batu, tidak. Dari kedua orang tua kita kesemuanya. Kita bukan Adam alaihissalatu wassalam, kita bukan Isa alaihissalatu wassalam. Kita manusia biasa yang punya orang tua. Jadi yang namanya orang tua ini, bagaimanapun caranya, wajib untuk berbuat ihsan senantiasa. Tanpa terkecuali. Kemudian wa katsiran mayuqarrinullah subhanahu wa ta'ala baina ibadati bil lisan wal lisan al walidaini. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an, cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an di mana Allah menyetarakan atau menyempurnakan, mengikutkan dalam hal ini tentang wajibnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian digandengkan dengan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Di antara firman Allah surat Luqman, surat yang keberapa surat Luqman itu Bapak Ibu? 30? Surat Luqman 30 berapa? Halo 30 itu Pak Wahyudi 31 kalau nggak salah, betul. Surat Luqman ayat ke-14, Allah menyatakan anishkurli wali walidaika. Untuk kalian manusia, senantiasa kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua kalian senantiasa. Ayat ini secara jelas Allah menyatakan syukur kepada Allah wajib kita tunaikan, termasuk syukur kepada kedua orang tua.
Kemudian pula di ayat yang lain dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah menyatakan wa qadha rabbuka ay wa awsa rabbuka ay wajaba rabbuka. Bagaimana Allah telah menetapkan sebuah keputusan wajib untuk kalian kesemuanya, alla ta'budu illa iyyahu. Hendaknya kalian hanya menyembah Allah semata tanpa terkecuali, wabil walidayni ihsana, kemudian menunaikan hak kepada kedua orang tua dalam berbuat ihsan dalam hal ini. Kemudian Katsir menyatakan, "Tsumma atafa 'alal ihsan ilal walidaini wal ihsan ilal qurbat minar rijal wan nisa." Kemudian beliau menyatakan, Allah atofkan, Allah ikutkan setelah berbuat ihsan kepada kedua orang tua, hendaknya setiap hamba Allah Azza wa Jalla berbuat ihsan kepada al-qurbat minar rijal wan nisa, kepada kerabat, kepada keluarga kita, baik keluarga laki-laki ataupun perempuan dalam hal ini. Entah keluarga saudara kita, kandungkah, saudara seayahkah, saudara seibundakah, atau keluarga bapakkah, keluarga ibukah dalam hal ini, tolong senantiasa berbuat ihsan kepada mereka. Mengingat non sewu, banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana keutamaan ihsan kepada kerabat. Nanti Allah akan berikan sekian banyak kebaikan luar biasa kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa menyambung tali kekerabatan dengan silaturahim tersebut. Termasuk dalam hal ini ada satu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun. Misalnya kita punya kebiasaan gemar sedekah. Seorang muslim yang ringan tangan akan mudah sekali muncul rasa empati. Tahu empati Bapak Ibu? Empati itu keikutsertaan. Contoh misalnya ikut merasakan. Contoh misal ada seseorang kehilangan keluarganya, ketika empati itu muncul, dia tanpa sengaja akan menangis matanya, kehilangan pula. Sama dalam hal pula, ketika misalnya ada seorang kerabat yang mungkin kena musibah, ketika yang namanya tangan ini biasa ringan, membantu setiap orang yang merasa kesulitan, empati akan muncul dengan sendirinya. Kita akan menangis tanpa terasa. Termasuk dalam hal ini Rasulullah ingatkan tentang masalah sedekah. As-shadaqatu al miskin shadaqatun. Ingat, sedekah kalian yang kalian tunaikan untuk orang-orang miskin, ganjarannya adalah ganjaran sedekah yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi nun sewu wa ala dirrahimi shadaqatun wasilatun. Ketika sedekah itu ditujukan untuk di antara kerabat yang kita miliki, maka ganjaran pahalanya bukan ganjaran sedekah semata. Tapi selain ganjaran pahala sedekah, yang kedua ganjaran masalah silaturahim dalam hal ini, menyambung kekerabatan. Ada satu riwayat di sini yang kami nukilkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Ummatul Mukminin bernama Maimunah bintal Harits radhiyallahu anha. Ia pernah menceritakan bahwasanya annaha a'taqat walidatan. Sempat beliau memerdekakan seorang budak wanita. Walam yasta'dinin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika beliau saat memerdekakan budak yang beliau miliki, belum sempat meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam makana yaumuha alladhi yaduru 'alaiha fihi. Di saat hari giliran Maimunah, ketika Nabi tinggal bersama Maimunah saat itu, yaitu saat beliau bersama Maimunah, saat itulah beliau menyatakan satu kalimat qalat asy'arta ya Rasulullah anni a'taqtu walidati. Apakah engkau merasakan ya Rasulullah, kira-kira apa ganjaran saya ketika saya telah membebaskan di antara budak wanita yang saya miliki? Beliau menyatakan au fa'alti, wis mbok bebasno turu. Sudah mbok bebaskan belum budak itu? Kata Maimunah menyatakan, "Qalat na'am, sudah aku bebaskan ya Rasulullah." Beliau menyatakan, "Amma innaki law aqaitiha." Misalnya engkau ya istriku, kau bebaskan budak perempuan tersebut atau kau berikan budak tersebut akhwalaki kepada tante-tantemu, di mana akhwal ini jamak dari kholun. Khol itu apa Pak? Apa khol itu? Khol itu saudara ayah dari pihak ibu. Saudara ayah, saudara ibu yang laki-laki. Jadi napa naminipun? Pak Lik nggih. Pak Lik cuma dari ibu. Beliau menyatakan lau aqaitiha akhwalaki, misalnya
sang budak wanita tersebut engkau berikan kepada di antara paman-pamanmu, karena a'dhama la ajriki, tentunya pahalanya lebih besar untuk dirimu. Dalam artian apa? Ada dua pahala, pahala sedekah sama pahala kekerabatan. Termasuk untuk kita bersama masalah muslimin yang Allah muliakan, maksimalkan senantiasa membuat lingkaran, Pak. Kayak lingkaran marketing gitu, Pak. Jadi saya lingkaran pertama adalah keluarga inti kita, anak istri kita. Lingkaran kedua saudara kita, saudara istri kita. Lingkaran ketiga yang lainnya. Dan lain sebagai keluar. Utamakan sedekah, pilihkan kepada keluarga yang paling dekat. Termasuk di antara kita yang gemar sedekah untuk anak-anak yatim. Kalau kita punya kerabat yang yatim, tolong diramut itu. Bukan dingoni Pak, diramut. Dinamakan diramut itu, jadilah kita di antara orang pengganti dari keluarga yang telah ia hilangkan atau yang telah meninggalkan mereka. Jadi ketika seseorang bisa berfungsi sebagai orang yang pernah meninggalkan sang anak-anak tadi atau telah meninggalkan anak tadi, maka itu namanya orang-orang yang merawat senantiasa. Kemudian Allah berfirman maqal, beliau menyatakan wal yatama, berbuat baik pula kepada anak-anak yatim. Wa dzalika li annahum qad faqadu man yaqumu bimasalihihim. Anak yatim ini adalah anak-anak yang telah kehilangan siapa saja di antara orang-orang yang bertanggung jawab atas kebaikan mereka. Terlebih dalam hal ini adalah ayah-ayah mereka. Kita punya kerabat, Pak. Kita punya ikhwan-ikhwan kita di antaranya kerabat kita yang mungkin di antara mereka telah kehilangan ayahandanya. Ada anak-anak ini tolong diramut, tolong dirawat senantiasa. Ketika butuh pendidikan, maksimalkan berikan kita tanggung. Ketika keuangan masalah makan dan minumnya kurang, tolong maksimalkan kita sebelum diminta membantu segera. Apalagi dalam masalah kaitan kerabat, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man yunfiq alaihim fa amarallahu bilaisan ilaihim wal hanu alaihim. Allah perintahkan untuk senantiasa berbuat ihsan pada anak-anak yatim ini dan berlemah lembut kepada mereka. Ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang senantiasa sebagai kafil, para orang-orang yang menanggung anak-anak yatim, yang siap senantiasa berfungsi sebagai orang tua bagi anak yatim kahataini fil jannah. Kayak dua jari ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berpesan, Ibnu Katsir menyatakan semaqal, melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berpesan wal masakin, serta berbuat ihsan kepada orang-orang miskin wahum al-mawahid al-mahawiji min dil hajat alladzina yajiduna ma yakum bil kifayatihim. Yaitu orang-orang yang punya kehilangan yang namanya perbekalan serta yang namanya penghasilan, yang senantiasa membutuhkan dari orang-orang yang memiliki keuangan di mana mereka tidak mendapatkan apa-apa yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Itulah orang-orang miskin. Jadi sudah nggak punya pekerjaan, nggak ada pemasukan, maka bagi seorang muslim apabila ada kerabat semacam ini atau di antara saudara kita, tolong jangan sekali-kali berat tangan untuk membantu. Seperti kemarin ada berita tentang saudara kita kena musibah. Maka seorang muslim tolong jangan sampai yang namanya tangan ini berat untuk membantu saudara kita tersebut. Fa amarallahu taala bi musa'adatihim bima tatimmu bihi kifayatuhum wa tasulu bihi daruratuhum. Dan Allah menetapkan bahwasanya untuk kita senantiasa agar jangan sampai berat untuk membantu mereka orang-orang miskin tersebut untuk dalam rangka menetapkan dan memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan. Dinamakan butuh artinya mereka betul-betul butuh. Sudah berusaha tapi belum bisa mencukupi. Bedakan di antara kerabat kita, ada di antara mereka yang malasnya luar biasa. Ada yang terbaik. Pak, aku dulu mau Pak, aku gak nyambut gawe Pak. Tapi bentino jajan. Ada nggak orang semacam ini? Ada di antara kita, ikhwatal iman. Di antara jamaah pun ada semacam ini. Jadi minta-minta tolong, tapi malesnya luar biasa. Tapi hobinya jajan nang warung. Bayangkan, jajan nang warung itu kan suatu hal yang tanda kutip. Jadi gak ada duit tapi suka jajan nang warung. Bapak yang memuliakan, kita lanjutkan dalam ayat yang setelahnya. Wa qouli ta'ala wal jari dil qurba wal jaril junubi. Serta berbuat ihsan kepada tetangga yang masih ada hubungan kerabat. Abdullah bin Abbas menyatakan dalam satu tafsirnya, wal jari dil qurba yakni alladzi bainaka wa baina qarabatun. Dinamakan jari dil qurba ini
adalah tetangga yang antara engkau dengan mereka ada kekerabatan hubungan darah, entah mungkin sedarahkah atau hubungan kaitan dengan ayah ibunda kita kesemuanya. Wal jaril junub, termasuk tetangga yang di samping kita, alladzi laisa bainaka wa bainahu qarabah, termasuk berbuat ihsan kepada tetangga yang tidak ada hubungan kerabat sama sekali. Walaupun nggak punya hubungan kerabat, ihsan berbuat baik pada tetangga ini senantiasa akan Allah tuntut. Sangat banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikisahkan oleh beliau rahimahullah taala tentang kaitan masalah berbuat baik pada kerabat. Di antaranya ada kisah di sini dalam Sahih Bukhari di mana Rasulullah menyatakan mazala Jibril yusini bil jar. Senantiasa Jibril wasiat kepada saya tentang masalah berbuat baik kepada tetangga. Walaupun misalnya tetangga kita resek misalnya gitu, tetap kita berbuat pada mereka semuanya. Hatta donantu annahu sayuwarithu, sampai aku menyangka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku menyangka terkesan tetangga ini punya hak waris untuk saya. Karena apa, nun sewu? Tetangga di antara manusia-manusia yang paling tahu tentang keadaan rumah tangga kita. Betul Pak Ibu? Tetangga itu di antara orang-orang yang lebih tahu tentang keberadaan rumah tangga kita. Kita kebiasaannya bagaimana, mereka lebih tahu dari keluarga kita yang di luar sana. Kalau pagi kita misalnya suka nyuci-nyuci kendaraan, nyuci baju, jemur baju, mereka tuh kebiasaan kita. Kita tiap hari bantu keluarga kita untuk yang namanya masak, bersihkan rumah dan sebagainya. Mereka tahu. Termasuk nek sampean gegeran, mereka tahu mboten kira-kira. Nek jenengan gegeran, krungu enggak kira-kira tonggo? Ya jelas krungu kan gitu istilahnya. Termasuk kaitan masalah misalnya terjadi musibah untuk keluarga kita, tetangga yang lebih tahu terdahulu dalam hal ini. Sebelum keluarga kita tahu, tetangga lebih tahu duluan. Dengan tangisan kita, dengan teriakan anak kita, mungkin istri kita mengeluh dan lain sebagainya. Mereka lebih tahu dalam hal ini. Sehingga dalam hal ini, Jibril senantiasalah berbuat baik pada tetangga. Ingat, mereka lebih dekat dari yang namanya keluarga yang jauh di sana. Kemudian di antaranya yang memuliakan, ada suatu kalimat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah dawuh ngeten Bapak Ibu, khairul ashabi indallah, sebaik-baik sahabat yang Allah nilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, khairuhum li sahibihi, adalah persahabatan yang saling menjaga kebaikan satu sama lain. Jadi dinamakan sahabat itu tidak suka menusuk dari belakang. Dinamakan teman tidak suka cari aib saudaranya. Dinamakan sahabat, dia siap berbuat baik kepada sahabatnya tadi. Dan sahabat semacam ini di sisi Allah yang paling baik. Yang kedua, beliau menyatakan pula wa khairul jiran indallah, dan sebaik-baik masalah pertetanggaan. Kalau kalian sebagai seorang tetangga atau punya tetangga, Allah menyatakan atau Rasulullah menyatakan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala khairuhum lijarihi, adalah orang-orang yang senantiasa terbaik bagi saudara tetangganya atau tetangganya tadi. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam masalah muamalah dan tetangga. Kebaikan kalian di sisi Allah seperti itu gambar dari Rasulullah SAW. Termasuk manusia Pak Ibu memuliakan. Pernah saya bahkan di sini kalau tidak salah satu kajian khusus apabila tetangga kita resek, betul Pak Ibu? Betul apa betul? Lupa ya. Kalau kita resek, ada 3 cara dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan tetangga yang baik, kan gitu istilahnya. Yang kedua, bersabar. Yang ketiga, keluarkan barang-barang panjenengan ke semuanya. Bakal orang tanya nantinya, ngapain kok barang ditokno? Iki lo tonggoku lo resek. Sehingga tangga semuanya akan mencela dari tangga yang jahat tersebut, hingga terdengar telinganya, oh banyak orang mencela dirinya kalau dia nggak baik pada tangganya. Ini gambar dari Nabi SAW terkait masalah muamalah, apabila tangga kita cukup ganyang dan suka menggoda. Termasuk di antara yang memuliakan, ada satu kalimat di sini dari Rasulullah Muhammad SAW tentang kisah saat beliau bertanya pada teman-temannya, pada para sahabat beliau, ma taquluna fi zina, wahai kalian sahabat-sahabatku, menurut panjenengan semuanya
bagaimana tentang masalah zina? Apa hukum zina? Qalu harramahullah wa rasuluhu. Ya Rasulullah, namanya zina itu Allah haramkan, jenengan pun haramkan dalam hal ini. Fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Kalau sudah Allah telah mengharamkan, jenengan telah mengharamkan, maka haramnya senantiasa hingga pada hari kiamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi dawuh seperti ini sallallahu alaihi wasallam, li'an yasni rajulu bi asyrati niswatin. Kalau memang yang namanya zina itu haram dan telah Allah haramkan dan aku haramkan hingga yaumul qiyamah, misalnya ada seorang laki-laki berzina dengan 10 orang wanita. Satu zina itu haram, apalagi 10 wanita itu haramnya luar biasa. Kata Nabi, tapi aisaru alaihi min an yazniya bimro'ati jarihi. Dari zina dengan 10 wanita tersebut itu lebih ringan daripada ketika seseorang berbuat zina dengan istri pasangan dari tetangganya. Dalam artian apa? Dalam kaitan masalah muamalah tangga ini tidak menutup kemungkinan terkait tentang masalah penyakit hati satu sama lain. Penyakit hati ini bukan kaitan masalah hasud, Pak, tapi terkait tentang masalah hati, tentang masalah suka dan cinta. Termasuk hati-hati bapak-bapak serta para ibunda, jangan terlalu ramah kepada para tetangga kita. Ramah itu boleh, tapi kalau terlalu ramah itu yang cukup berbahaya. Contoh misalnya, tetangga kita mau ke pasar, tindak pun ibu, kita kan laki-laki, mau ke pasar bapak, oh monggo atos-atos derakan, kan itu masih ramah Pak Ibu. Saat kita naik mobil misalnya, tetangga kita jalan, Pak monggo nggih monggo tindak pun ditepekan, lho ten pun dipekane terus ditepi, monggo sareng kula. Masalah mboten kira-kira Pak. Masalah mboten kira-kira. Ya jelas masalah Pak Ibu. Mungkin terlalu ramah kita itu dalam artian itu. Terlalu ramahnya luar biasa. Gampang wis nurut aku Pak Ibu. Mungkin dalam bahasa orang-orang awam itu hal yang biasa. Tapi kalau sudah yang namanya kaitan masalah hubungan yang masih cukup pendek dalam masalah keusiaan, termasuk kaitan masalah tangga yang luar biasa dekat, ini non Pak Ibu yang namanya kebaikan tadi bisa yang namanya hati itu berubah. Dari yang pertama kali menolong hingga muncul rasa empati dan simpati. Dari empati dan simpati muncul rasa suka. Dari suka rasa muncul cinta. Kan kata hati-hati mawon. Nabi berpesan hati-hati. Zina dengan 10 orang wanita itu lebih rendah atau lebih ringan daripada zina dengan pasangan dari tetangga kalian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bertanya dalam hal ini, ma taquluna fi sariqati? Wahai sahabatku, apa pendapat panjenengan semuanya tentang hukum mencuri? Mereka menyatakan qalu haramahallahu azza wa jalla wa rasuluhu fahiya haram. Ya Rasulullah, mencuri itu Allah haramkan, jenengan juga haramkan, dan itu hukumnya haram senantiasa. Nabi menyatakan satu kalimat ini, li'an yasriqa rajulun min asyrati abyatin. Misalnya ada di antara kalian laki-laki yang mencuri di 10 rumah. 10 rumah ia curi, harta itu haram yang kalian ambil. Tapi non sewu, dari 10 rumah yang kalian curi tersebut, aisaru alaihi min an yasriqa min jarihi. Itu lebih ringan mencuri 10 rumah daripada jenengan mencuri di 1 rumah tapi itu rumah tetangga sampean. Jadi hati-hati. Saya enggak salah, kalau enggak salah non saya Pak, ada satu kawasan di kota di Pulau Bali kalau enggak salah, itu yang namanya maling itu enggak ada yang dalam perkampungan tadi Pak. Rata-rata luar kampung malingnya itu. Enggak tahu kalau Surabaya. Surabaya gimana Pak Yudi? Malingnya nang kampung dhewe ta njobo kampung biasanya. Luar kampung rata-rata. Ada tetangga juga, saya nemeni itu berarti Pak. Jadi dalam hadis ini Rasul menyatakan maling di 10 rumah itu lebih ringan daripada nyolong naone omah tangga dengan ngoten istilahnya. Hati-hati. Kemudian Bapak Ibu muliakan, saya ringkaskan sekilas dari hadis yang lain. Dari kisah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menceritakan Rasulullah dawuh ngeten Bapak Ibu. Al-jiran salasatun. Bertetangga atau model tetangga itu ada 3 macam. Wa huwa afdalul al-jiran salasatun jarun lahu hakun wahidun.
Tetangga tadi tiga macam. Yang pertama, tetangga yang cuman punya satu hak. Wa huwa adnal jiron haqqan. Dan itu tetangga yang paling rendah hak-haknya. Yang kedua kata beliau, wal jar lahu haqqani. Dan yang kedua ada tetangga yang punya dua hak. Yang ketiga kata beliau, wal jaru lahu satu hukum. Dan ada tetangga yang ketiga yang mereka punya tiga hak yang wajib untuk dipenuhi bersama. Bahwa afdalul jiran haqqan. Dan yang ketiga ini yang paling utama ditunaikan haknya. Fa amal ladzi lahu haqqun wahidun fajarun musyrikun la rahimalahu atau la rahmarahu. Tetangga yang pertama yang hanya punya hak pertetanggaan adalah tetangga non muslim yang cuma punya hak tetangga senantiasa berbuat baik. Walaupun non muslim wajib tunaikan hak ketetanggaan, di mana perbuatan baik atau ihsan senantiasa kita tunaikan. Dan ini bukan masalah yang namanya anjuran, tapi tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan ihsan al-jar, berbuat kepada tetangga, maka tunaikan senantiasa walaupun non muslim. Meninggal, jarang wong non muslim kok lapor ono. Enggak, Pak, kita tetap ke sana. Kalau datang kita meninggal dunia, kita ke sana aja. Cuma untuk acara ketika yang namanya persembahan atau yang namanya acara pemakaman, kita tidak perlu untuk hadir di sana. Yang kedua kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa amalati lahu haqqan fajar muslim. Kalau yang punya dua hak adalah tetangga yang muslim, lahu haqqul islam wa haqqul jirar. Maka dia punya dua hak. Yang pertama adalah hak seorang muslim yang wajib kita tunaikan. Muslim punya hak, setiap muslim punya hak. Dijaga hartanya, dijaga kehormatannya, dijaga darahnya. Kan kata istilahnya. Terlebih dalam kaitan tentang masalah Ahlussunnah wal Jamaah. Terlebih untuk para dai Ahlussunnah wal Jamaah. Zaman sekarang cukup banyak terkait tentang masalah sindir-menjadi dalam dunia maya. Sehingga tidak menutup kemungkinan seorang dai menyikat atau menghancurkan kehormatan para dai Ahlussunnah yang lainnya. Tolong dihati-hati dalam hal ini. Rasulullah menyatakan terkait masalah ini kafal bil mar'in kafa bilan minasyarri. Cukuplah seseorang katakan itu jelek ketika ia punya kebiasaan an yahkir akhal muslim. Ketika ia punya kebiasaan merendahkan derajat dari saudaranya yang muslim. Untuk para dai tolong dihati-hati, jaga hak saudara kita ke semuanya. Terlebih hak saudara Ahlussunnah wal Jamaah. Kalaupun punya kesalahan, nasihati dengan japri, dengan WhatsApp dan lain sebagainya. Itu lebih utama daripada mengkritik di depan mimbar atau forum. Kemudian beliau menyatakan pula, wa ammal ladzi lahu satu huquqin, terkait tentang masalah tetangga punya tiga hak dalam hal ini, fajarun muslimun durahimin, yaitu tetangga yang muslim dan masih punya kerabat kerahiman, ada hubungan darah dalam hal ini. Lahu haqqul jiwar wa haqqul islam wa haqqul rahim. Dia punya tiga hak. Hak pertetanggaan wajib untuk kita baiki. Yang kedua, hak tentang masalah Islam yang dia wajib kita tunaikan bersama, serta masalah hak sebagai seorang kerabat. Tidak menutup kemungkinan di antara tetangga yang mesti punya kerabat ini senantiasa ganyang. Betul Pak Ibu? Betul Pak Ibu? Ganyangnya luar biasa. Ya wajib kita untuk sabar. Itu mungkin kaitan masalah perilaku mereka, cuma perilaku kita jangan sampai seperti mereka. Kan gitu aja, selesai urusan. Mereka suka ngerumpi, kita jangan sampai ikut ngerumpi. Bapak Ibu memuliakan, kita masuk dalam ayat yang setelahnya, wa qaluhu ta'ala wa sahibi bil jambi. Tentang sahibi bil jambi ini, qal Ats-Tsauri beliau menyatakan dari Ali bin Mas'ud, qala hiya al-mar'atu, yaitu perempuan kalian atau istri kalian. Termasuk ada kalimat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sufyan Mujahid beliau menyatakan wa rafiqu fis safar. Sahibul bil jambi adalah teman kalian dalam masalah safar kalian. Termasuk di antara yang lain pula tentang pernyataan di sini, yaitu wa jalisuka fil hadari. Teman duduk kalian saat kalian ada di rumah. Siapa kira-kira? Teman duduk kalian saat kalian ada di rumah, siapa kira-kira? Ya istri kalian, kan gitu istilahnya. Wa amma Ibnu Sabil, untuk Ibnu Sabil ini belum menyatakan fa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa jama'atu minas sahabah fa huwa dhaif. Untuk Ibnu Sabil ini adalah para tamu.
Berbuat ihsan kepada para tamu artinya apa? Walladzi yamur 'alaika mujtazan fis safar. Itu orang-orang yang lewat di kediaman kita dan mereka dalam keadaan safar. Termasuk kita punya masjid di sini, ketika ada musafirin, mereka punya hak untuk kita berbuat kepada mereka semuanya. Kalau butuh toilet, kita siapkan toilet untuk dikembok, Pak. Sering nemu ya, Pak, toilet masjid dikembok. Sering nemu ini mboten, toilet masjid dikembok. Tempat kami sering kejadian seperti itu, Pak. Karena non sewu, Pak, ada di kalangan para pengguna toilet itu kurang ajar juga. Sudah dikasih toilet gratis, non sewu, Pak, buang air nggak disiram, pelecehan nang dinding. Sehingga para takmir juengkel dikembok akhirnya, ditulisi toilet penuh. Artinya penuh apa? Penuh dengan kecapean. Capek ngereseni duitmu kan ngoten istilahnya. Jadi tolong untuk masalah ini para dhaif, para tamu maksimalkan kita berbuat baik terlebih para musafirin di antara kaum muslimin. Walhamdulillah misalnya ada di antara masjid yang punya rumah singgah. Seperti rumah singgah miliknya Jamiah Muhammadiyah, itu tiap-tiap pimpinan cabang ada rumah singgah. Bagi orang-orang Muhammadiyah yang masih punya kartu keanggotaan, kalau misalnya safar, bisa ia tunjukkan kartu keanggotaan tersebut yang ia bisa mendapatkan fasilitas dalam hal ini. Kita nggak butuh seperti itu. Kalau misalnya ada orang-orang yang butuh kerjaan bersama istrinya, ada rumah singgah, kita fasilitasi 3 hari, tidak lebih dari 3 hari. Ini jaluk 3 bulan free, nyaman godee. Kemudian Bapak Ibu muliakan, di ayat yang setelahnya waqaluhu ta'ala wa ma malakat aimanukum, serta kalian senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang di bawah tangan kalian, termasuk hamba sahayaka, termasuk pula para pegawai, para buruh yang kita miliki. Ada satu kalimat ini, wasiatu bil arqa, wasiat untuk kepada orang-orang yang di bawah kendali kita, yang kita miliki mereka tentang kaitan masalah penyesuaian waktunya. Saya ambil contoh ya Mbak Ibu. Pegawai, kalau kita punya sebuah usaha, mereka dikendali kita di waktu-waktu tertentu. Betul Mbak Ibu? Ada jam, misalnya jam kerja, dari jam 7 hingga jam 4 sore. Dari sejak jam 7 hingga jam 4 sore, mereka dikendali kita ke semuanya. Ketika mereka nggak berkehendak, bisa keluar otomatis. Tapi selama dalam kendali kita, maka mereka tanggung jawab kita, dan bagi seorang muslim, mereka dituntut untuk Allah oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang ada di bawah kendali tangan mereka. Li'anna raqiq dhaiful hailati aisar fi aidin nas. Mengingat para hamba sahaya, para pegawai, para buruh tersebut lemah di sisi manusia. Mereka di dalam kekuasaan manusia yang lainnya. Ada cukup banyak riwayat di sini Bapak Ibu muliakan, termasuk kisah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Aisyah radhiyallahu anha ketika menjelang wafat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kalimat-kalimat terakhir beliau yang keluar dari lisan beliau, as-salatu, 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 wa ma malakat aimanukum. Salat, sawasiat untuk salat untuk kalian kesemuanya. Salat, tegakkan salat, serta kaitan tentang masalah kebaikan orang-orang yang ada di bawah kendali tangan kalian. Artinya bertanggung jawab kita ke semuanya. Yang punya kekuasaan dalam hal ini, yang punya pegawai, yang punya buruh, dia punya kebaikan di tangannya yang Allah tuntut untuk segera ditunaikan dalam hal ini. Ada cukup banyak di sini kalimat dari Nabi SAW sebagai bentuk motivasi. Beliau menyatakan kalimatnya di antaranya, ma'at amta nafsaka fahuwalaka sodaqah. Apapun yang kalian makan untuk diri kalian, fahuwalaka sodaqah. Allah nilai yang kalian makan adalah sodaqah bagi kalian. Wa ma'at amta waladaka fahuwalaka sodaqah. Termasuk apa-apa yang dimakan oleh anak-anak kalian, Allah nilai sodaqah untuk kalian. Wa ma'at amta li zaujatika fahuwalaka sodaqah. Termasuk makanan-makanan yang sampai di lisan atau mulut istri-istri kalian, itu pun Allah nilai sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwalaka sedekah. Termasuk makanan-makanan yang dimakan oleh orang-orang yang membantu kalian. Dinamakan khadim, orang-orang yang membantu kita ke semuanya. Kita punya orang membantu kita, para pegawai kita.
Yang kita berikan mereka untuk makan, ini nilainya sedekah. Jangan sekali-kali kita berat untuk memberikan makan untuk mereka kesemuanya. Selama itu hak, mereka tunaikan segera. Lu kan entek doa kayak Pak, itu sedekah jenengan. Enggak mungkin sedekah itu mengurangi harta. Kan gitu istilahnya. Termasuk ada kisah di sini Bapak Ibu muliakan, dari kisah Abdullah bin Amr anahu qala liqahramani lahu. Sempat Abdullah bin Amr ini bertanya kepada dua pegawai beliau. Jadi Abdullah bin Amr punya dua pegawai. Beliau menyatakan satu kalimat ini, hal aqaita raqiqa qutahu. Mas, pegawai saya ini, jenengan aku tanya dulu. Sebelum kita pergi, apakah kalian telah berikan makanan untuk pegawai-pegawai jenengan atau para budak panjenengan? Sampai punya hamba saya, wis bukai mangan turun KPU. Qal la. Belum ya Abdullah bin Amr. Belum kami berikan makanan mereka. Langsung beliau menyatakan satu kalimat ini, fantolik fa'tihim. Fantolik fa'tihim. Segera balik sampean. Balik OKB. Kasih mereka makanan ke semuanya. Itu hak mereka. Fa'inna Rasulullah SAW qal, mengingat Nabi SAW bersabda satu kalimat ini, kafa bil mar'i ithman. Cukuplah seorang hamba dinyatakan ia berdosa an yahbisa aman yamlika qutahum. Ketika ia punya kebiasaan menahan makanan pokok dari orang-orang yang dibawa kendali dia. Jadi kalau selama kita punya yang namanya kemampuan, kita punya pegawai dalam hal ini, kita bisa berikan makanan mereka. Tapi kita tahan misalnya, tolong ini buat dosa. Ini sebuah dosa. Tolong buang jauh-jauh penyakit tersebut. Kalau memang untuk waktunya mereka makan, mereka punya hak untuk dapat beras, kasihkan untuk mereka kesemuanya. Termasuk untuk para teman-teman buruh dalam hal ini Pak Ibu memuliakan. Tolong jangan sekali-kali untuk kita punya kebiasaan suka kalau yang namanya mengambil milik hak orang lain. Contoh misalnya masalah beras. Beras itu biasanya jatah untuk para pegawai. Fulan dapat beras. Subhanallah, suatu ketika ternyata ada satu pegawai telah meninggal dunia. Tapi berasnya masih ada, ia dapatkan haknya untuk keluarganya. Subhanallah, ada di antara sahabatnya tersebut, ia ambil beras tersebut, ia kembalikan. Wes iki wonge mati bisa. Padahal telah turun, kan gitu istilahnya. Kalau sudah turun, berikan pada siapa kira-kira? Ahli warisnya. Bukan dikembalikan atau sembunyikan sama dia. Wis nggo dapur umum aja. Walaupun untuk para ustadz dalam hal ini. Misalnya ada ustadz yang telah keluar dari sebuah pesantren dan telah keluar berasnya misalnya nama Fulan ibn Fulan. Dicoret di sebuah karung apa namanya Pak? Karungnya itu kan karung plastik, itu ada tulisan biasanya. Contoh misalnya namanya Pak Wahyudi, WH misalnya gitu. Ini misal, WH. Pak Wahyudi keluar pesantren waktu itu sudah keluar, tapi sudah keluar berasnya. Maka beras ini tetap miliknya Pak Wahyudi. Sudah keluar. Jangan diambil wis dinggongan wae. Nggo panganane santri-santri ae. Jengkel ambek Pak Wahyudi aku kali gitu. Ini ada kebiasaan para ustadz yang punya penyakit hati semacam ini, tolong buang jauh-jauh ikhwatal iman. Kemudian diantaranya pula Rasul menyatakan satu kalimat ini, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Untuk orang yang di bawah kendali kita. Untuk orang-orang, para pegawai kita, para buruh kita, para hamba saya kita, mereka punya yang namanya hak, di antaranya apa? Ta'amuhu, makanan mereka. Wa kiswatuhu, pakaian mereka. Wala yukallif minal amali illa mayutiq. Tolong di antara hak orang-orang yang ada di bawah kendali kita, termasuk pegawai kita, Rasul berpesan sallallahu alaihi wasallam, wala yukallif. Jangan engkau bebankan dengan sebuah tugas minal amal dari pekerjaan illa mayutiqu, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang sudah usia renta, usia 60 ke atas, ojo dikon ngangkut beras sebanyak 200 kilo, jangan Pak Ibu. Pak, ini Pak, gandum Pak 200 angkatan Pak. Sana wong tua. Tadi maksimalkan, berikan mereka beban kerja sesuai dengan kemampuan. Itu pesan Nabi SAW. Ada satu riwayat lain dalam Sahih Muslim, beliau nukilkan di sini, idza ata ahadukum khadimuhu bi ta'amihi. Misalnya untuk kalian punya pelayan. Setelah mereka masak untuk kalian, kemudian ia datang dengan makanan yang telah ia masak tadi.
fa in lam yujlishu ma'ahu. Misal Pak Ibu ya. Ketika khadim ini telah masak untuk kita bersama, menghadirkan makanan yang telah ia masak, misalnya kita tidak dudukkan pembantu kita tersebut untuk duduk makan bersama kita misalnya. Karena ada tamu-tamu saat itu mungkin, maka ada adab di sini yang wajib kita tunaikan. Misalnya mereka nggak ikut duduk bersama kita, fal yunawilhu luqmatan aw luqmataini. Minimal kasih mereka incip 1 atau 2 suap makanan yang telah mereka masak. Jangan sampai orang yang telah masak untuk masakan untuk kita nggak kita kasih makanan. Kasihan Pak Ibu. Saya masih ingat ada satu tempat yang kami pernah muamalah bersama mereka, sempat kami semuanya makan ke semuanya hingga habis bersih makanan kambing saat itu. Kemudian setelah habis bersih, kita suruh para pegawai untuk bersih-bersih. Tanpa kita berikan sisa makanan sama sekali. Sehingga saya pesan sama teman kami, Mas, ketone tadi yang bersih-bersih itu belum makan sama sekali. Lho mosok belum ketone. Tanya kemudian, wis mangan iki kabeh durung ya Pak, resik-resik iki tok. Sehingga saya pesan sama beliau, Mas, besok beli kambing khusus untuk mereka. Jadi khusus untuk mereka, sembelikan khusus untuk mereka. Siap tak? Udah wis. Besok untuk mereka pesta kambing 1 ekor khusus untuk mereka ke semuanya. Ijole hari sebelumnya. Kasihan Pak Ibu, melok yang namanya bersih-bersih mampu tapi gak melok mangan, kan gitu istilahnya. Bukan adab diantaranya. Bapak yang memuliakan, sudah masuk azan Pak. Azan dulu atau gimana biasanya? Azan dulu, silakan ke azan dulu.
Innal hamdalillah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu fa ibadallah sinafsi wa iyyakum bi taqwa faqad fazal muttaqun. Masalah muslim yang memuliakan, saya coba tutup atau kita bahas kilas tentang penutup dari satu hadis Nabi SAW terkait tentang pembahasan kalimat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ihsan kepada wa ma malakat aimanukum, berbuat ihsan kepada orang-orang yang di bawah kendali kalian, terlebih hamba sahaya, para budak, para pegawai, para pelayan kita. Ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, hum ikhwanukum khawalakum, hum ikhwanukum khawalukum, mereka para pelayan-pelayan tersebut adalah saudara-saudara kalian. Sangat mungkin pegawai kita adalah kaum muslimin, sangat mungkin pelayan kita adalah kaum muslimin, sangat mungkin pula di antara hamba sahaya yang kita miliki adalah orang-orang Islam yang telah masuk Islam. Pesan Nabi, hum ikhwanukum wa khawalukum, mereka adalah saudara-saudara kalian, juga termasuk di antara orang-orang yang di bawah kendali kalian, entah budak kaliankah ataupun di antara pelayan kaliankah atau pegawai kaliankah. Rasulullah menyatakan, ja'alahumullahu tahta aidikum, di mana Allah jadikan mereka di tangan kalian kendalinya. Dalam artian apa? Mereka tidak bisa bekerja dan tidak bisa bermuamalah kecuali sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kan gitu istilahnya. Mas, jam itu sampai jam 5 sore gak oleh metu, wis nyambut gawe nang kene. Nek gak nyambut gawe nang kene, gak usah nyambut gawe nang kene. Ketika dia pegawai kita atau di antara orang kerja bersama kita, terlebih pembantu kita yang tinggal bersama kita, maka mereka di tangan kita kendalinya ke semuanya. Maka Rasulullah berpesan, mereka itu saudara kalian, orang-orang yang di bawah kendali kalian, yang Allah jadikan di bawah kendali tangan kalian, tahta aidikum, di bawah perintah tangan kalian. Beliau berpesan, faman kana akhu tahta yadihi, barang siapa di antara kalian punya saudara di antara orang-orang yang ada di tangannya kendalinya tersebut, beliau berpesan, fal yut'imhu mimma yakul. Tolong, kalau dia makan, sang doron makan, maka berikan untuk para pegawai tersebut makanan yang kita makan. Kalau kita makan, mereka juga ikut. Kalau kita makan, mereka juga ikut makan. Minimal menurut saya, Bapak Ibu memuliakan, ini minimal, nggih. Misal, kalau kita punya teman-teman di antara kerabat kita atau mungkin di antara para hadidolan kita serta para teman bisnis kita makan di sufra misalnya. Sufra itu semacam kayak hidangan yang namanya tobak besar, sehingga tidak mungkin para pegawai ikut makan bersama kita. Minimal ada tobak khusus untuk para pegawai kita. Setelah mereka melayani tersebut, ada sisa makanan yang dikhususkan untuk para mereka pula. Atau minimal kasih yang namanya bungkusan nasi yang sama dengan menu yang kita makan, mereka juga ikut makan, minimal ngincipi. Yang kedua beliau menyatakan, wal yalbashu atau fal yalbishu mimma yalbasu, dan hendaknya mereka para orang-orang yang punya kendali dalam hal ini memberikan pakaian sesuai dengan apa yang mereka layak untuk pakai. Kalau dia pakai baju pakaian pegawai, mereka juga pakai baju pakaian pegawai. Kita mungkin pakai dasi, mereka pakai hem biasa, monggo, tapi intinya layak. Jangan sampai mereka punya pakaian yang compang-camping tidak layak untuk dipakai. Jadi mereka punya hak untuk memakai pakaian yang sama dalam hal ini. Wala tukallifuhum mimma yahlibuhum. Rasul berpesan, jangan sekali-kali di antara kalian membebani tugas yang bisa membuat mereka sibuk dan gak mampu untuk melaksanakannya. Jadi kasih mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Dan dikasihkan beban sesuai dengan yang namanya kemampuan dalam hal ini. Fa in kallaftumuhum, misalnya kalian bebani mereka dengan sebuah tugas,
Nabi berpesan fa'inuhum, tolong sampean ojo menengahi, mbok yo bantu pisan ngono. Ini seorang pemimpin yang baik. Ketika ngasih beban sebuah tugas di antara anak buah, dia juga siap untuk membantu dalam kalau misalnya anak buah tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi bukan berarti kemudian ketika anak buah tidak mau melaksanakannya, kita kasih yang namanya iqab atau hukuman, tidak. Kalau butuh bantuan, tolong para membesar dalam hal ini, dan sekali-kali untuk berat tangan membantu mereka, maksimal ringan tangan membantu pekerjaan yang telah kita bebankan untuk mereka semuanya. Wallahu ta'ala bishawab. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Kita masuk pada pembahasan ayat setelahnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu muliakan tentang bahasan kami hari ini. Ada pertanyaan? Jelas kira-kira Pak? Jelas atau belas? Buatan kecepatan. Ada pertanyaan? Cukup? Semoga bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada khilaf murni dari kami pribadi, maafkan. Aku qouli hadza subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.